Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan positif syukur teman-teman ya. Oke, pagi menjelang siang ini masih disibukkan dengan motong anak-anak SMK ini teman-teman ya. Yang potongannya itu sebenarnya cukup simpel ya, karena kalau ngikuti aturan sekolah itu atasnya ukuran 3 atau 4 ya. Tapi biasanya anak-anak nggak mau terlalu pendek, sehingga banyak siswa itu yang keluar izin minta waktu untuk potong di luar ya. Dan contohnya salah satu siswa ini adalah ingin potong apa ya, ini bisa dikatakan low fat ya, karena bawahnya minta dienolin tapi atasnya jangan kependekan ya. Sebagai seorang tukang cukur harus cermat ini teman-teman ya, jangan kependekan itu ukurannya berapa ya. Oke, kalau saya bikin ukuran 4 atau kadang 5, atau kalau takut kependekan saya potong sedikit-sedikit ya, kurangi per 1 cm ya. Oke, kita mulai bikin baseline dulu teman-teman ya. Nah, saya langsung kasih 0 muter ini biar gradasinya lebih cepat ya. Meskipun ya yang saya potong ini rambutnya samping, belakang itu belum begitu panjang ya. Tapi kalau atasnya pendek, kalau bawahnya nggak ditipisin ya, atau nggak dibikin fade, itu kadang kurang menarik untuk kelas anak-anak SMK ya. Makanya kita coba bikin low fade dulu ya. Nanti biasanya jadinya yang mirip-mirip dengan French crop ya, atau mungkin basket ya. Karena jelas kalau apa namanya, sampingnya kok low fade, atasnya ukuran 4, itu kadang kurang kurang balance ya. Nah, makanya kita gradasi, biasanya dari 0 kita lanjut ke ukuran setengah teman-teman ya, setengah muter ya. Ini eh, apa namanya, teknik saya ya, teknik otodidak ya. Saya selalu menggunakan sepatu samping, itu biasa saya gunakan ya kalau dari 0, setengah, 1, 1,5, 2 itu kan, kadang 3 ya. Cuman itu ya, permainan bagian samping itu tinggal kita menyesuaikan bentuk kepalanya ya. Kira-kira bisa masuk ya, kita eksekusi ya. Oke, kita ikuti terus teman-teman ya. Dan mungkin sama di daerah teman-teman, anak-anak SMK itu harus rapi rambutnya, harus pendek ya. Bahkan ada kabar baik untuk para tukang cukur ya, di area Banjarnegara khususnya. Sekarang karyawan PT saja sekarang disuruh cukur pendek, meh mirip-mirip ya seperti ini ya. Berarti itu peluang buat para barberman atau tukang cukur ya teman-teman ya. Sehingga apa namanya, durasi atau waktu cukur customer atau karyawan itu otomatis lebih cepat dibanding sebelumnya. Mungkin bisa jadi sebulan sekali cukur ya, sesuai dengan anak-anak sekolah ya. Berarti itu poin plus buat tukang cukur ya. Meskipun ya banyak karyawan yang kurang suka ya, sering berkomentar masa karyawan disamakan anak-anak sekolah ya. Ya mungkin tujuan PT adalah untuk membuat karyawannya lebih rapi dan dalam bekerja rambutnya tidak mengganggu. Tuh, kita lanjut ya. Maaf ini teman-teman ya, karena saya belum ada admin, jadi sementara untuk arah kamera cuman dari satu arah ya. Kadang dua arah saya pindah ya, tapi nggak masalah ya. Intinya penggarapan sebelah kiri ya, pengerjaan sebelah kiri, belakang, kanan ya kurang lebih sama seperti itu. Hanya bermain clipper dari 0 sampai sepatu ukuran 3 untuk bagian sampingnya. Kita bagian atas kita hajar aja, pinggir-pinggirnya pakai ukuran 3 ini teman-teman ya, samping-sampingnya. Nanti untuk atas saya kurangi 1 cm, biasanya pakai gunting ya, dikit-dikit, yang penting aman ya. Biasanya saya sering tawarkan kepada siswanya ya, kira-kira segini aman nggak mas di sekolah ya.
karena kasihan juga ya, sudah keluar minta izin ya, minta surat apa, izin keluar buat cukur ya. Setelah cukur malah pulang lagi, di pintu gerbang suruh cukur lagi, kan kasihan juga ya. Kalau kita kembali ke kita lagi juga, kita kerja 2 kali mau tarif full juga nggak enak kan, seperti itu ya. Makanya saya tawarkan dulu, kira-kira ukurnya sudah aman ya saya cukupkan ya, tapi kalau kira-kira kurang aman saya pendekkan lagi ya, seperti itu. Kadang juga ada habis cukur, dari cukur rambut sampai sekolahan dibudik lagi, dibodak lagi, kan sia-sia cukurnya ya. Untuk itu kita harus saling komunikasi dengan para siswa, kira-kira cukup ya kita cukup ya, seperti itu teman-teman ya. Meskipun tidak sedikit anak-anak atau sekolah SMK itu kalau menjelang mungkin ada kayak operasi rambut biasanya mengundang tukang cukur ya. Tapi kembali lagi ke anak-anak sekarang ya, biasanya nggak mau kalau asal cukur ya. Meskipun cukurannya pendek ya, atau basket atau bros, itu tetap anak-anak zaman sekarang itu tetap ya pendek, tapi masih mengikuti tren ya. Bisa basket, bisa french crop ya, bisa ball fade dan lain sebagainya ya. Itulah anak-anak sekarang ya. Oke, kita lanjut bagian atas ini teman-teman ya. Saya kurangi, saya semprot dulu biar dipotong itu mudah. Nih rambutnya karakternya agak jigrak teman-teman ya, rambutnya jadi gampang berdiri. Saya semprot dulu biar manut dicukur ya. Oke ya, hasilnya mungkin kurang semulus, kurang semut seperti pengerjaan teman-teman ya, tapi enggak apa-apa. Ini masih ngantri teman-teman ya. Ini ada 6 anak ya, saya biasanya durasinya satu kurang lebih 10 sampai ya 17 menit jaringnya, seperti itu ya. Kita hajar aja, yang penting rapi, ke sekolah aman, karena izinnya juga dikasih waktu teman-teman ya, enggak sampai lama. Makanya saya bagi waktunya kira-kira 6 anak ini bisa selesai dan masuk kembali mengikuti pelajaran ya. Kita kurangi sekitar 1 cm ini teman-teman, pakai clipper saja biar cepet ya. Nah, dikit-dikit, pelan-pelan ya. Oke. Kadang juga apa namanya, kita sebagai seorang tukang cukur kadang ya kasihan juga ya, apalagi kalau siswanya itu uang sakunya itu ngepas ya, katakanlah sakunya 20.000 ya untuk jajan itu kan. Wah, untuk potong habis ya, pulangnya bingung kalau bensinnya habis atau naik transport, yang bingung juga. Makanya kalau ada banyak-banyak siswa seperti ini ya saya fleksibel aja ya. Biasanya kalau yang sakunya banyak yang bayar sempurna ya, sesuai dengan tarif. Tapi kalau mungkin karena keterbatasan ekonomi dari orang tuanya ya seadanya, sepunyanya. Atau bahkan kalau hari itu ya mungkin karena nggak ada persiapan, disuruh cukur Pak Guru, nah, uangnya nggak ada, saya kasih apa namanya, kesempatan, nggak harus bayar sekarang Mas, kalau nggak ada uang bayar besok atau lain kali juga nggak apa-apa, kita fleksibel saja ya. Karena saya juga punya anak juga yang masih sekolah ya, siapa tahu ngalami seperti itu. Mudah-mudahan ya ada kemudahan juga untuk membayar. Kalau emang nggak punya uang ya ngomong aja, juga nggak usah bayar, nggak apa-apa. Hitung-hitung sedekah biar nanti pasti diganti ya sama yang pemilik rezeki ya. Yang memiliki rezeki jangan khawatir, nggak ada orang sedekah itu jadi miskin, itu nggak ada harus rumusnya. Yang pasti akan jadi tambah ya, tambah berkah ya, karena rezeki nggak sekedar uang ya guys. Kita sehat sehari bisa buka potong rambut itu juga sudah luar biasa ya. Kita bikin crop dulu teman-teman ya, biar kelihatan rapi, dan depan biar nggak kelihatan panjang, biar nggak jadi sasaran guru-guru BK ya. Tapi termasuknya kalau SMK itu masih apa ya, somasinya, tegurannya masih aman ya, nggak seperti kemarin saya lihat anak SMP itu waduh parah ya,
Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya itu parah sekali, tandas sekali, sampai tukang cukur itu bingung mau bendernya seperti apa karena menggunakan mesin cukur, nggak pakai sepatu, langsung nancep di kepala sehingga botak-batik ya. Solusinya biar hilang garisnya ya nggak ada lain, digundul, tapi anaknya biasanya nggak mau, biasanya memberi ukuran 2 atau 1 masih kelihatan garis nggak apa-apa, karena nanti seminggu 2 minggu juga hilang. Tuh mungkin teman-teman juga pernah ngalami hal yang sama seperti itu kan teman-teman ya. Pokoknya kita sebagai seorang tukang syukur atau capster itu ya kita ngikuti komando atau perintah customer saja, yang penting masuk. Nah ini udah selesai, kita semprot-semprot dulu pakai hair dryer ya biar bersih, biar nanti waktu belajar tidak gatal-gatal lagi ya. Ini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini jadi kelihatan lebih gemuk, lebih fresh ya, dan lebih ganteng sebenarnya dibanding anak sekolah yang rambutnya panjang. Oke gitu dulu teman-teman ya, semoga ini bisa menjadi motivasi kita sebagai seorang tukang cukur, dan teman-teman customer kita, siswa kita, biar bisa berpenampilan rapi tetapi tetap keren. Oke, salam satu gunting, salam positif ya, mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.